Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat saat ini berada, senantiasa dilindungi Allah, amin. Apakah sahabat sudah bersolawat hari ini? Kali ini izinkan kami sedikit membahas tentang syariat, hakikat dan esensi solawat Nabi Muhammad. Simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-56. Ayat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-36, ini memberikan perintah pada umat manusia untuk bersolawat pada Nabi Muhammad. Tujuan bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad, atas keluarganya, serta sahabat-sahabatnya, terbagi atas dua pendapat yang dapat diartikan secara syariat dan secara hakikat. Pertama, secara syariat, bahwa umat Islam bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad, keluarganya dan atas sahabat-sahabatnya. Secara terperinci ditujukan kepada 1. Rasul dan Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu insan yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 2. Keluarga Muhammad, yaitu anak, istri, ibu, bapak, saudara dan keluarga yang terdekat. 3. Para sahabat-sahabatnya, yaitu yang dimaksud Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Kedua, secara hakikat, umat Islam yang sudah menguasai ilmu syariat, hakikat, tarekat dan marifat juga bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka bersolawat bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, juga tidak ditujukan kepada para keluarga dan para sahabat Nabi, tapi ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad selaku hakikat Rasul Allah, sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan, makhluk yang tercinta dan termulia sesudah Allah, sebagai Rasul awal dan akhir yang diberi rahmat untuk semesta alam. Ini pun tergantung sampai di mana tingkatan ilmu dan terbukanya hijab yang pernah dianugerahi Allah kepada hamba-hambanya. Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu, tetapi ia adalah utusan Allah, dan penghabisan semua Nabi. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-40. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada Rasul Allah. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 49-7. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab-kitab yang bercahaya, mengenalnya, Nur Muhammad, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya segolongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 2:146. Lihat juga Al-Quran Surat Al-An'am ayat pukul 6:20. Makna dan hakikat solawat. Nyawa dan nur Muhammad itu ibarat lampu. Jiwa dan solawat itu ibarat kabel yang menghubungkan ke sumber listrik. Roh dan Tuhan itu diibaratkan sumber listrik. Ketika seseorang itu bersemangat, maka nyawa hidupnya pun semakin kuat. Begitu pula saat seseorang sedang bersolawat, maka rasa kasih sayangnya pun akan semakin tumbuh dan berwujud di setiap kata dan perbuatannya. Tuhan bersolawat pada Rasulullah agar sifat Ar-Rahman kasih dan Ar-Rahimnya sayang selalu memancar dan kekal pada diri Rasulullah. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah agar cahaya kebenaran selalu menyertai jalan hidup Rasulullah. Umatnya bersolawat kepada Rasulullah agar akhlak beliau dan sifat terpujinya selalu melekat pada perjalanan hidupnya, hingga dengan sifat kasih sayangnya pada orang lain maupun makhluk lainnya, menjadi sebab ia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Esensi dari solawat itu sendiri adalah mengenang, mencintai, serta mencontohkan Nabi, mengidolakannya serta meneladaninya dalam setiap perilaku Nabi. Mengikuti jalan pikiran Nabi, menerima keputusan-keputusannya. Esensi solawat itu mencintai Nabi kemudian mengikuti jejaknya. Itu yang paling esensial. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.